Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Capricorn, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan dari hasil tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat bagaimana keadaan hubungan kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Capricorn, ini dia. Nah, ada energi dari Ten of Wands reverse. Berikut ada energi dari itu ya. Oke, ada Six of Cups, Three of Pentacles. Dan berikutnya ada energi dari The Lover reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari Two of Cups. Nah, kemudian ada energi dari The Empress. Berikut ada energi dari Five of Wands. Berikut ada energi dari King of Wands, dan berikutnya di situ ada energi dari The Sun. Oke ya. Jadi kalau melihat dalam hubungan kamu bersama dengan dia Capricorn, tentu saja kamu sedang berusaha banget nih ya. Sedang berusaha banget mengisi hubungan kalian dengan hal-hal yang memungkinkan kamu berdua kayak mengalami sensasi-sensasi bahagia, mengalami sensasi-sensasi yang menyenangkan gitu loh. Walaupun dalam upayanya kamu seperti ini tuh bisa aja kamu rasa tidak sebegitu mudahnya bisa terjadi, tapi kamu kayak yang gas aja deh, gas aja, usahain aja gitu loh ya. Karena Mari lihat kamu sedang berbunga-bunga ya. Nampaknya kamu sedang jatuh cinta ini sama pasangannya kamu. Kamu bisa lagi jatuh cinta banget sama dia. Semacam bisa aja ini, walaupun dia udah jadi istrinya kamu, dia udah jadi suaminya kamu, tapi kayak tiba-tiba pop up aja tuh. Bangun kamu tidur, kok aku cinta banget ya sama orang ini. Gitu loh. Semacam kembali berbunga-bunga gitu ya. Walaupun kalian misalnya sudah lama, sudah kakek nenek. Tapi kayak ada datang rasa sensasi jatuh cinta lagi nih. Gitu loh, menyala lagi, hidup lagi nih perasaannya kamu sama si dia. Gitu ya, yang tadinya kamu sebagai suami udahlah males-malesan ya mau menjamah istrimu ini. Nah, saat sekarang bisa aja kayak ada aja tenaga gitu ya. Macam tenaga pria muda gitu. Ataupun kamu seperti itu ya, walaupun kamu wanita. Misalnya kamu udah jadi, misalnya ini jangan kamu-kamu lagi ya, misalnya nih om tante ya, tante misalnya sudah tua nih gitu ya, padahal tante udah sempet nih frigid gitu kan, tapi bisa-bisa belakangan waktu ini tuh tante lupa sama frigidnya tante gitu ya, padahal tante udah menopause, tapi kok kayaknya gairah sensasi asmara itu tuh datang lagi ya. Jadi boleh-boleh ini sedang mengalami puber kedua nih tante sama omnya gitu ya. Yang syukur-syukurnya sih memang pubernya itu tuh nggak kemana-mana kan, pubernya itu, sensasi pubernya itu tuh ya ke si pasangan sah ya, ke suami ini atau ke istrinya tante gitu ya, pokoknya ke rumah tangga gitu ya. Bagus sih, bagus. Mari lihat ya. Jadi bisa-bisa memang kayak mau nih uring-uringan sendiri. Soalnya namanya orang kasmaran kan. Sensasi kasmaran itu kan terasa ya. Jadi namanya kalau orang kasmaran itu tuh jadi kayak kalau bisa tuh ya mau dikulum terus nih ya si pasangannya ya. Mau digendong terus atau minta gendong terus. Bisa-bisa jadi datang jadi kayak manja. Bahwa itu tuh jadi manja. Jadi kayak kanak-kanak gitu lah. Kayak kanak-kanak. Situ ya. Nah, jadi yang kayak keluar dari karakter yang biasanya. Biasanya tuh yang seperti jaim-jaim gitu ya. Ini biasa bapak-bapak nih, mau nih jaim-jaim. Walaupun sama istri. Tapi bisa dia jaim-jaimnya itu tuh nggak ada lagi gitu loh. Ya. Malah maunya itu tuh melekat terus ke si pasangan. Kemana-mana maunya itu tuh ya digendong terus gitu ya. Pengennya itu tuh dibuai-buai terus. Nah tapi ini kalau nggak dapet bisa ngamuk ya. Uring-uringan.
gitu loh. Kalau nggak dapet perhatian dari pasangan, bisa jadi cari-cari perkara nih. Misalnya nih ya, suami lagi sibuk nih di kantor, tapi bisa pulang dong. Mau datang permintaan nggak masuk akal, pulang gitu. Aku kangen kamu, loh, lah kan lagi di kantor gitu. Kalau suaminya nggak mau pulang, bisa nanti suami balik cemberut, marah, kayak orang lagi terujung. Kayak orang lagi kebelet gitu lah. Jadi pengen cepet harus dilepasin rasa kebelet ini. Gitu. Jadi bisa, jadi kayak resah-resah gelisah sendiri. Di situ ya. Boleh-boleh kayak gini tuh bablas jadinya. Di depan umum pun nggak pernah mau cium pasangan. Ini mau ini tuh cium pasangan. Pasangan bisa sampai malu gitu. Tapi sih seneng sih. Diam-diam ya seneng juga gitu. Ya. Tapi ya itu memang harus banyak sabar-sabar, kendali diri ya. Kamunya ya Capricorn ya. Harus banyak sabar, kendali diri. Sebab kalau nggak bisa sabar dan kendali diri, nanti justru panas-panas sendiri gitu loh. Jadinya banyak sedikit bisa mempengaruhi kondisi keadaan hubungan. Yang tadinya kan mau dimanja nih. Kalau minta dimanja dengan cara marah-marah kan jadi orang nggak ikhlas gitu ya. Ngerasa terpaksa, ngerasa tertekan jadinya. Jangan di situ mau, di situ harus dapet. Jangan juga. Ya, nengok-nengok situasi keadaan juga lah. Kan gitu ya. Karena si pasangan ini tuh mari lihat nggak selalu bisa tersedia. Nggak bisa selalu tersedia. Karena ya dia kan menjalani kehidupan yang normal ya. Maksudnya ya ada masanya ngurus anak, ada masanya untuk bebenah rumah, ada masanya untuk kerja, ada masanya untuk apa gitu kan. Jadi dia nggak bisa selalu tersedia di sini, nggak bisa. Mari lihat. Tapi kalau dia punya kesempatan, kalau dia punya waktu, dia pasti akan bermesraan kok dengan kamu. Betul lah. Jadi ini bukan berarti ya, karena dari tadi kan Mari kayak gambarin sama orang tua aja ya. Enggak. Kalian yang masih muda-muda juga mengalami hal ini gitu loh. Jadi entah kalian ini tuh baru menikah ya, jadi sensasi honeymoonnya itu tuh masih ada, kamu rasakan. Tahu lah kalau orang lagi honeymoon ya, pengennya itu tuh mau bertelur aja gitu kan. Nah kayak gitu kan, maunya itu kan mesraan aja, nempel aja maunya kan. Masih hot, iya kamu nih hot, lagi bergairah gitu loh. Tapi kayaknya si pasangan kamu nggak bisa ngimbangi. Bisa di situ kalau Mari lihat, dia itu tuh nggak bisa ngimbangi. Ini tuh tenaganya kamu itu tuh ya, atau hasratnya kamu itu tuh seperti hasrat 5 ekor kuda misalnya ya. Kalau dimetaforkan ya. Macam ketemu sama musim kawin gitu kalau Mari lihat. Sementara sensasi itu tuh hanya ada di kamu doang. Dari si pasangannya kamu yang enggak. Ya, pasangannya kamu itu tuh ya dia cinta kamu, dia sayang kamu, tapi ya dia nggak punya kesempatan untuk yang gitu-gitu terus sama kamu. Dan juga gini ya, gini Capricorn ya. Apa yang kamu maui, omong secara terang-terangan. Ya, omong secara terang-terangan ke dia. Sebab nanti pasangannya kamu bisa nggak tahu apa yang sedang kamu alami saat sekarang. Nggak ngerti dia. Kamu mau dia kayak gimana, bunyi, ajarin dia. Aku pengen gelondak terus sama kamu. Nah, ngomong. Aku pengen kalau kamunya itu tuh elus-elus, belai-belai rambutnya aku. Hal yang menurut kamu nggak perlu kamu omongin, ya. Tapi omongin aja ya. Omongin aja. Soalnya nanti kamu kayak nggak ngerasa puas gitu loh. Omongin aja. Tapi ya tahu diri juga ya. Jangan lagi riweh-riwehnya orang, riweh-riwehnya pekerjaan, terus minta dimanja-manja, minta dikelonin. Ya jangan juga dong ya. Jangan juga lah.
seperti itu ya. Tapi nanti dia banyak bingungnya, ini harus diapain sih kamu ini, ngapain sih kamu ini, ada apa sih kamu ini, gitu. Nanti di matanya dia bisa, kamu ini tuh hanya marah-marah aja taunya, bisa nanti di matanya dia. Makanya kata Marita, diajarin dia ngomong terbuka ke dia, gitu. Aku pengen kalau malam ini boboknya ditemenin kamu ya, harus video callan. Kamu aja yang minta langsung ngomong, bunyiin apa yang kamu hendaki, gitu ya Capricorn. Dan ya maklumi kalau misalnya ada beberapa arahannya kamu, petunjuknya kamu, keinginannya kamu itu tuh yang ditolak. Dia menolak ya karena memang bisa-bisa dia salah paham. Dia nggak tahu bahwa kamu itu adalah urgensinya kamu. Itu adalah kebutuhan yang sangat ingin dipenuhi. Jadi nggak boleh malu-malu meong di sini ya. Jangan malu-malu meong. Dan ya maklumi. Nah tadi dia bisa salah paham. Dia menyangka bahwa itu hanya permintaan isengnya kamu doang. Jadi bisa kamu agak-agak serius ngomong sama dia, gitu ya. Dan kemudian berikan dia petunjuk juga, aku mau kayak gini ya, aku mau seperti itu ya. Itu dia. Sekalian belajar berkomunikasi dengan baik, dengan jelas. Karena komunikasi adalah bentuk dari upaya menjaga kelanggengan, keharmonisan sebuah relationship. Nah, seperti itu. Ya. Bilang bahwa penting banget dia saat ini tuh kamu butuhkan dalam hidupnya kamu. Lagi mau banget kamu. Ya. Dia selalu ada, tetap ada, standby untuk kamu. Kamu omong jelas-jelas. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kayak energi besarnya kamu ini tuh butuh untuk kamu luapkan di sini kan. Energi besar, hasrat besar kepada si dia, butuh kamu luapkan. Nah, seperti itu. Ya. Tapi ingat, untuk memenuhi keinginannya kamu ini tuh jangan lupa membawakan rasa sayang di sana ya. Karena nanti bisa-bisa ini hanya menjurus untuk pemenuhan biologisnya kamu doang. Hasrat egonya kamu doang. Kamu terpuaskan dan pertimbangkan juga ya kepuasan bagi pasangannya kamu. Jadi jangan dia merasa bahwa untuk menyenangkan hatinya kamu sama seperti bekerja. Karena kalau sudah punya pemikiran, penilaian, ini sama dengan bekerja, jadinya banyak energi yang habis. Bisa-bisa jadi kayak merasa tertekan, merasa terpaksa. Makanya di situ itu ketika kamu sedang berhasrat-hasratnya ke dia, penuhi pula ya hasratnya dia gitu. Jangan kamu udah seneng sendiri, si dianya jadi kelelahan, jadi capek ngadepin kamu. Gitu ya, kontrol diri penting. Kontrol diri penting, pertimbangan pada kenyamanan pasangan juga penting. Gitu. Ya. Di sana. Jadi kalau mari nampak-nampak memang dia tuh seneng juga ya ngelihat kamu mau manja terus sama si dia. Seneng dia. Dan kamu akan lihat nanti betapa cintanya si pasangan kamu ini tuh ke kamu. Betapa cintanya. Jadi nanti kalian bisa sadari bahwa kalian adalah dua orang yang memang saling mencintai. Mungkin sempat lupa ya. Mungkin sempat lupa. Terutama kamu ya Capricorn. Kamu bisa sempat lupa. Apa sih sebenarnya perasaannya kamu kepada pacarmu ini? Atau kepada suamimu ini? Atau kepada istrimu ini? Kamu bisa sempat lupa ini. Gitu ya. Namun ini keluar lagi. Akhirnya ada yang entah tiba-tiba atau ada yang men-trigger gitu ya. Akhirnya kamu jadi kayak menyadari, oh iya ya, masih besar banget nih cintanya aku sama si dia. Seperti terhijabi selama ini. Seperti nggak nampak, terasa dengan jelas selama ini. Gitu.
bahwa kamu mengagumi dia, bahwa kamu memuja dia, bahwa kamu mencintai dia. Nanti kamu akan sadari, atau sekarang pun sudah kamu sadari. Gitu ya, sekarang kamu sadari. Dan kamu juga akan tahu, misalnya selama ini tuh kamu kayak curiga nih. Seberapa besar sih perasaan cintanya pasanganku ini? Nanti kamu akan lihat betapa kamu dicintai lahir batin oleh si dianya. Gitu. Jadi ini masa-masa terbaiknya kalian ini kalau mari nampak ya. Sebenarnya kalau bisa dengan tenang menyaksikan apa-apa yang terjadi di saat sekarang ataupun dalam waktu dekat, gitu ya, nanti dua-dua belah pihak bisa bersyukur bahwa kalian dipertemukan, bahwa kalian dipersatukan di saat sekarang dalam kehidupan ini, gitu loh. Baru kayak sadar, iya ya aku dicintai ya, dan aku mencintai dia, iya ya aku disayangi ya, dan aku juga menyayangi dia. Seperti itu. Dan mudah-mudahan bisa ingat tentang cinta dan kasih sayang ini tuh sampai selama-lamanya ya. Biar yang rumah tangga tidak bercerai, biar yang pacaran bisa langgeng naik ke pernikahan gitu ya. Tapi kalau pacaran boleh-boleh kamu yang udah siap banget ini nanti ya, mulai kamu aku nggak mau pacaran lagi lah sama dia, dinikahin aja lah ini orang. Nanti kamu bisa begitu. Nah kalau si dia boleh-boleh, kalau untuk cepet naik ke pernikahan, bisa-bisa dia masih butuh waktu lagi ya. Karena kalau kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang cinta sudah cukup, tapi kesiapan mental, emosional untuk komitmen, nah ini yang belakangan menyusul. Sebab karena ada banyak pertimbangan di sini ya. Sebab ada banyak pertimbangan. Entahlah kamu juga sedang dalam pacaran ini lo ya. Dalam pacaran entah kamu sedang main-main sama pacarnya orang. Gitu kan. Kamu main-main sama bininya orang, lakinya orang. Jadi ya sehingga kalau untuk komitmen dengan kamu dia tidak bisa. Kamu harus maklum di situ. Kamu harus tahu-tahu diri di situ. Kan gitu ya. Tapi ya kalau untuk cinta dan kasih sayang, mari lihat, gak usah diragukan lagi dari si seseorang ini. Gak usah diragukan, karena besar di situ cinta dan kasih sayang. Hanya saja untuk berkomitmen lebih lanjut, gitu ya, lebih terikat komitmennya. Nah ini yang dia nampaknya belum siap saat sekarang dan membutuhkan proses, ya, harus sabar dengan proses. Seperti itu, oke? Baik Capricorn, sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu ya kepada Capricorn mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke. Kemudian ini. Oke. Di sini ada inisial D, ada daun, R ada rambut, kemudian H ada hati, T ada telinga, E ada emas, P ada panda, Y yoyo, F fajar, dan U ada udara. Nah, masuk kita ke zodiak ya. Di sini ada Capricorn, berikut ada energi dari Cancer, kemudian Sagittarius di sini, berikut ada energi dari Aries, ada energi dari Virgo, dan berikut ada energi dari Taurus hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan Capricorn. Moga-moga mampu untuk kamu memahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.